Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naurul Syifa dengan NIM 19070308, mahasiswa dari Prodi Biologi Saintek UIN Araniri Banda Aceh. Baik, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas dalam meresum webinar yang berjudul Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia. Baik, saya akan menjawab soal-soal yang ada pada webinar tersebut. Yang pertama ialah, adakah hubungan antara suhu dan proses terjadinya upwelling? Jawabannya ialah ada. Ketika terjadinya upwelling dan lapisan termocin naik, maka karakteristik perairan di suatu permukaan air itu pun berubah. Nah, umumnya karakteristik perairan di permukaan suatu perairan itu memiliki suhu yang hangat. Sehingga ketika terjadinya proses upwelling tersebut, suhu permukaan air laut menjadi lebih dingin atau suhunya naik, sehingga suhu tersebut bisa mencapai 20 derajat Celcius di daerah tropis. Nah, dari salinitas pun bisa berubah hingga mencapai 34 ppt dan juga akan menjadikan suatu perairan itu kaya akan nutrien serta plankton-plankton. Yang kedua ialah, adakah keuntungan dari adanya Arlindo? Nah, Arlindo tersebut ialah arus lintas Indonesia atau dikenal dengan istilah Indonesia Tube Flow oleh para ahli oseanografi. Adalah suatu aliran massa air antara samudera yang melewati perairan Indonesia. Arus ini berperan sebagai cabang tertinggi dalam sebuah pengangkutan panas global. Nah, ketika air ke bawah itu bergerak ke bawah di sisi Samudra Hindia, maka akan menaikkan permukaan laut sehingga dapat mengurangi tekanan normal Pasifik ke Hindia dan akan memperlambat suatu arus dalam suatu perairan. Selanjutnya ialah, apakah upwelling berdampak negatif atau positif? Nah, upwelling ini bisa berdampak negatif maupun positif. Dampak positif ialah dia dapat membawa air yang banyak mengandung nutrisi dari lapisan dalam yang baik untuk pertumbuhan alga dan fitoplankton. Sedangkan dampak negatifnya ialah dia dapat membawa larva hewan jauh dari habitat aslinya, sehingga si larva tersebut harapan untuk hidupnya itu berkurang. Dan upwelling ini dapat memberi dampak negatif pada perairan danau, waduk, tambak karena dapat mematikan kultifan yang ada di dalamnya. Adapun kesimpulan yang saya dapat dari webinar tersebut ialah kita bisa mengetahui apa itu upwelling. Upwelling ialah merupakan kenaikan massa air dari kolom air yang lebih dalam menuju ke permukaan. Nah, kenaikan massa air tersebut akan membawa air yang lebih tinggi dan akan membawa massa air yang kaya akan nutrisi, di mana ini sangat bermanfaat bagi biota laut lainnya. Selanjutnya, mekanisme upwelling. Nah, proses upwelling ini disebabkan oleh adanya pengaruh angin dan proses divergensi Ekman, yang mana angin yang dapat berhembus terus-menerus dengan kecepatan yang penuh dalam waktu yang lama secara sejajar dengan garis pantai yang mendorong massa air tersebut. Karena adanya gaya Coriolis sebagai akibat pengaruh rotasi bumi, massa air bergerak menjauhi pantai. Dan bisa kita ketahui bahwa down upwelling ini ialah terjadi karena adanya penumpukan massa di lapisan permukaan air yang harus dialirkan ke lapisan dalam. Yang terakhir ialah, apakah ada hubungan antara kelimpahan ikan dan pergerakan arus laut? Tentunya mempunyai hubungan, karena pada ekosistem laut mempunyai faktor fisik yang mempengaruhi laut lepas atau mempengaruhi distribusi antara satu spesies di suatu pesisir atau perairan, ialah faktor salinitas, suhu, dan pergerakan massa air, di mana arus dan gelombang permukaan khususnya dibangkitkan oleh angin, sehingga dapat mempengaruhi biomasa ikan yang ada di suatu perairan tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.